10 film berdasar kisah nyata tapi tidak ditampilkan sesuai fakta. Mengadaptasi peristiwa nyata menjadi film selalu menjadi pilihan bagus bagi para pembuat film karena seringkali kehidupan sehari-hari bisa lebih ajaib dari cerita buatan manapun. Hanya saja, meski menggunakan orang dan kejadian yang nyata sebagai dasar, banyak dari film-film ini justru banyak merubah fakta kejadiannya. Terkadang, perubahannya tidak terlalu penting, sekedar untuk membentuk alur kejadian agar lebih sinematik. Tapi di beberapa situasi lain, perubahannya cukup signifikan, bahkan cenderung membelokkan kenyataan. Berikut ini 10 film yang merenggangkan kebebasan artistik hingga batas maksimal. 1. Frost or Nixon. Anehnya, cukup cocok untuk mengatakan film tentang Richard Nixon wajar mengandung beberapa fakta yang diplesetkan. Dan Frost or Nixon, film tahun 2008 ini, memang tidak dibuat untuk menunjukkan fakta yang 100% sesuai dengan kisah nyatanya. Film ini bercerita tentang sekumpulan wawancara terkenal yang dilakukan David Frost dengan si mantan presiden tahun 1977, dan tampaknya film ini cukup berhasil membuat beberapa orang kesal karena ketidakakuratannya. Satu adegan di film yang dikritik karena alasan tadi adalah di mana Nixon menelpon Frost di tengah malam dalam keadaan mabuk. Jonathan Aitken yang menulis biografi Nixon menyatakan hal ini murni karangan si pembuat film. Hal lain yang lebih serius adalah bagaimana klimaks dari wawancara yang ditampilkan di layar. Bagian ini dikritik kembali oleh biografer Nixon lainnya, Elizabeth Drew, yang menunjukkan bahwa adegan tersebut mengubah kata-kata Nixon sehingga terkesan kalau ia mengakui keterlibatannya dalam masalah Watergate. Padahal nyatanya, ia justru menolaknya. Untuk sebuah film yang dibuat berdasar kejadian dan orang nyata, tapi justru membentuk momen dramatis dari sesuatu yang sama sekali tidak terjadi, tampaknya sedikit terlalu jauh untuk disebut sebagai kebebasan artistik. 2. The King's Speech. The King's Speech adalah drama sejarah dari Inggris yang menceritakan perjuangan calon Raja George VI untuk mengatasi gagap dan sanggup berbicara di depan publik semasa tepat sebelum Perang Dunia II. Film ini laris di pasaran seluruh dunia dan memenangi beberapa penghargaan, termasuk diantaranya Oscar untuk film, aktor, dan sutradara terbaik. Di sisi lain, film ini juga merusak beberapa sejarah yang nyata untuk membuat drama. Hubungan utama yang terjadi antara sang calon raja dan terapis berbicaranya, Lionel Locke, memang benar terjadi, tapi dimulai lebih dari 10 tahun lebih awal dibanding apa yang ditunjukkan dalam film. Kita mungkin dapat berargumen kalau kondisi krisis personal yang dialami George terhadap krisis nasional menghadapi perang mendatang memang lebih menarik untuk difilmkan. Tapi ada beberapa situasi di mana perubahan terhadap kenyataannya cukup sulit untuk diterima. Misalnya penggambaran kakak George, Raja Edward VIII, yang menurunkan antusiasmenya terhadap partai Nazi dan fasisme secara umum, sekaligus kepercayaannya kalau Inggris harus mencoba untuk menenangkan Hitler, bahkan ketika perang memang sudah dimulai. Lebih jauh lagi, plot dari film ini menunjukkan Winston Churchill menyetujui keputusan Edward untuk turun tahta layaknya keputusan yang sangat masuk akal, padahal kita tahu dari surat yang saling mereka berdua kirim, bahwa Churchill nyatanya berusaha begitu keras mencegah ini terjadi dan tidak pernah memaafkan Edward karena keputusannya untuk turun tahta. 3. The Diving Bell and the Butterfly. Film Prancis ini bercerita tentang Jean-Dominique Bauby, seorang editor Elle yang menjadi lumpuh setelah mengalami stroke. Film dibuat berdasar memoarnya sendiri yang berjudul sama, tapi dengan beberapa perubahan drastis yang cukup sulit dipahami. Bauby berpisah dengan istrinya Sylvie de la Rochefoucauld ketika ia jatuh sakit, sedang filmnya menggambarkan sang istri sebagai seorang yang mengunjunginya di rumah sakit dan membantunya menulis memoar. Kekasih Bauby menjauh dari rumah sakit karena terlalu lemah untuk menghadapi apa yang terjadi. Kenyataannya, wanita yang tinggal bersamanya saat terkena stroke adalah Florence Bensadon. Ialah yang mengunjungi Bauby beberapa kali seminggu di rumah sakit dan membantunya dalam proses menyakitkan menulis buku memoar dengan sistem yang dibentuk berdasar satu-satunya bagian tubuh yang dapat ia gerakan, mata kirinya. Walaupun perubahan yang dibuat sutradara ini membuat para banyak rekan Bauby, tapi film ini tetap sukses memenangkan BAFTA dan Golden Globe, bahkan didominasikan dalam Oscars. Bensadon kemudian merilis sebuah buku berjudul The False Widow yang tujuannya menantang versi cerita yang disampaikan film. 4. Buster. Peristiwa perampokan kereta besar-besaran terkenal yang terjadi di Inggris pada 1963 adalah sebuah topik menarik untuk film yang serius dan mendalam. Tapi Buster bukanlah jenis film seperti itu.
Film ini mengambil cerita dari perspektif salah satu perampoknya, Buster Edwards, tapi fakta bahwa film ini juga memasukkan penyanyi pop Phil Collins sebagai pemerannya menjadi bukti bahwa film ini diangkat dengan suasana yang cukup ringan. Ketika dirilis pada 1988, beberapa pengulas film mengkritik film ini karena mengurangi sisi gelap dari cerita asli untuk membuat filmnya menjadi drama komedi yang cocok untuk tontonan keluarga. Film ini tidak menampilkan beberapa fakta penting terkait peristiwa perampokan yang sebenarnya, termasuk penganiayaan yang dialami pesinis kereta yang setidaknya satu biografer menyatakan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Edwards. Yang membuat film ini berbeda dari film lain yang ada dalam 10 daftar ini adalah kilauan yang diberikan pada fakta-fakta yang bersifat kontroversial bahkan pada masa film ini keluar. Pangeran Charles dan Putri Diana bahkan tidak jadi hadir pada peluncuran film ini mendadak karena banyaknya pihak pers yang marah di Inggris menuduh film ini mengagungkan kejahatan penganiayaan. 5. The End of the Sixth Happiness. Film tahun 1958 yang dibintangi oleh Ingrid Bergman dan Robert Donat ini telah menjadi favorit banyak keluarga selama berpuluh tahun. Tapi, film ini tidak dapat dikatakan 100% sesuai dengan cerita nyatanya, kisah seorang pelayan wanita Inggris bernama Gladys Aylward dan tugas misionarisnya di Cina sebelum Perang Dunia II. Mungkin tidak seharusnya kita menyalahkan pembuat film soal penampilan Aylward yang sebenarnya adalah wanita bertubuh kecil dan berambut gelap, sama sekali tidak seperti Ingrid Bergman. Di sisi lain, film ini membelokkan fakta yang lebih serius, misalnya pemasukan hubungan romantis dalam film yang membuat Aylward sendiri cukup marah karena ini bukan bagian dari kisahnya. Akhir dari film yang menunjukkan Gladys membuang peran misionarisnya dan meninggalkan anak-anak dengan kekasihnya Kapten Linnan juga tidak benar. Faktanya, Aylward tetap tinggal di Cina dan melanjutkan misi agamanya hingga akhir hayatnya pada 1970. Tentu saja, satu elemen yang dianggap paling parah perubahannya adalah keputusan pembuat film untuk menggunakan aktor kulit putih Inggris Donat untuk memerankan karakter berdarah setengah Cina. 6. Bonnie and Clyde. Film ini begitu ikonik, membuat Warren Beatty dan Faye Dunaway yang membintanginya dikenal sebagai pasangan kriminal yang legendaris. Film ini menggabungkan komedi dan romansa dengan kekerasan bergaya yang kental, begitu berbeda dari film-film Hollywood lain di masa itu. Banyak artikel yang telah membahas Bonnie and Clyde, tapi tidak banyak yang membahas bagaimana film ini merubah beberapa fakta nyatanya, terutama bagian di mana film menggambarkan karakter Frank Hammer. Ia adalah seorang Texas Ranger yang mengejar dan akhirnya membunuh si duo, tapi di film justru diubah menjadi bahan tertawaan yang tindakannya dimotivasi untuk balas dendam karena telah disekap dan dipermalukan oleh si dua tokoh utama. Kenyataannya, Hammer adalah sosok yang sangat dihormati karena penolakannya terhadap Ku Klux Klan di Texas, bahkan ikut berjuang untuk mencegah orang kulit hitam dihukum mati tanpa alasan yang jelas. Ia tidak pernah berhadapan dengan Bonnie and Clyde sebelum mengejar dan kemudian membunuh mereka karena dipermalukan oleh mereka seperti dalam film. Termasuk soal nafsunya untuk balas dendam, kesemuanya hanyalah karangan para pembuat film. Anak dan istri Hammer begitu marah melihat penggambarannya dalam film ini, hingga mereka menuntut si pembuat film yang 4 tahun kemudian diselesaikan tanpa melibatkan pengadilan. 7. Ketika dramatisasi dari kisah Winston Churchill beberapa jam sebelum peristiwa The Day ini dirilis pada 2017, film ini mendapat kritikan cukup buruk dari Andrew Roberts. Ulasan detailnya membahas semua ketidakakuratan sejarah dalam film, terutama bagian di mana Churchill ditempatkan sebagai pihak yang menentang Operation Overlord hingga tepat sehari sebelum peristiwa bersejarah itu terjadi. Nyatanya, ada bukti dalam buku harian Jenderal John Kennedy yang merupakan perwira tinggi dalam operasi itu yang menyatakan bahwa Churchill sudah tidak memiliki keraguan lagi soal operasi itu sejak rapat terakhir pada 15 Mei. Robert juga menekankan kalau Churchill yang memiliki kekuatan konstitusional bisa saja membatalkan rencana tersebut seandainya ia memang seragu seperti yang digambarkan dalam film karena ia merupakan Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri Inggris pada masa itu. Dari sini kita dapat mengasumsikan kalau kejadiannya nyatanya tidak berjalan sesuai yang digambarkan dalam film. 8. Birdman of Alcatraz. Film yang dirilis pada 1962 ini dibintangi oleh Burt Lancaster, dianggap sebagai film klasik dan bahkan masuk dalam 4 nominasi Oscar pada saat itu.
Film ini mengisahkan cerita Robert Stroud yang menerima hukuman seumur hidup karena pembunuhan dan dikurung dalam penjara terisolasi. Suatu hari ia menemukan seekor burung pipit di jendela dan kemudian merawatnya. Dari sini ia mulai membangun ketertarikan terhadap burung hingga ia mulai belajar dan meneliti hewan ini, membantunya mengatasi dorongan untuk melakukan kekerasan dan merehabilitasi dirinya sendiri. Fakta bahwa Stroud adalah seorang pembunuh, dikurung dalam penjara dan kemudian menjadi ahli ornitologi, kesemuanya memang benar. Tapi ada tanda tanya serius mengenai apakah perubahan karakter yang dialaminya memang sedrastis seperti apa yang ditunjukkan dalam film. Robert Stroud yang sebenarnya tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan terhadap kejahatan kekerasan yang pernah ia lakukan, dan ia juga tetap seorang yang beringas, lebih dari apa yang ditunjukkan dalam film, walaupun memang lebih terdidik. Judul filmnya sendiri juga bisa dikatakan cukup melenceng karena karya dan penelitian Stroud dilakukan semasa ia masih di penjara di Leavenworth Prison. Saat ia dipindahkan ke Alcatraz, ia justru dilarang untuk memelihara burung. Sembilan, Young Man with a Horn. Young Man with a Horn adalah sebuah film tahun 1950 yang menceritakan kisah seorang pemain trompet, Bix Beiderbecke. Tapi bisa dikatakan si pembuat film mengambil beberapa kebebasan yang cukup serius dengan merubah beberapa fakta kisahnya. Sepertinya kita memang tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi dari sebuah film yang menamai ulang Beiderbecke menjadi Rick Martin. Tapi bagian anehnya adalah bagaimana film ini menggabungkan aspek gelap dari kehidupan Beiderbecke, terutama kebiasaan minum-minumnya, untuk kemudian justru menciptakan akhir yang indah untuknya. Dalam film, si pemain trompet dimainkan oleh Kirk Douglas. Ia jatuh cinta dengan penyanyi Joe Jordan yang diperankan oleh Doris Day, dan nantinya cinta inilah yang menyelamatkannya dari kebiasaannya yang merusak. Tidak ada bukti soal hubungan semacam ini dalam kehidupan nyata Bix Beiderbecke yang meninggal pada usia 28 tahun. Ia meninggal akibat kebiasaan minum-minum yang parah selama bertahun-tahun. Film ini merupakan adaptasi dari buku berjudul sama yang terbit pada 1938, ditulis oleh Dorothy Baker, yang akhirnya bukunya lebih mirip dengan fakta aslinya. Jadi bisa disimpulkan film ini adalah contoh lain kecintaan Hollywood terhadap narasi lepas dan kisah cinta. 10. The Imitation Game. Film yang dirilis tahun 2014 ini menceritakan kisah Alan Turing, seorang matematikawan jenius yang direkrut oleh MI6 saat Perang Dunia II untuk membantu memecahkan pesan bersandi yang dikirim oleh Nazi. Tapi kemudian, hidupnya hancur karena tuduhan homoseksualitas. Fakta-fakta dari kisah ini yang menghasilkan baik sensasi seru melihat seseorang menggunakan bakatnya untuk memecahkan masalah kompleks saat keadaan darurat nasional, sekaligus tragedi kehancuran si tokoh utama karena hukum yang tidak adil, membuat kisah Alan Turing sebagai materi yang sempurna untuk membuat film yang menarik. Begitupun, sulit untuk dipahami mengapa pembuat film justru lebih menambahkan sebuah subplot yang benar-benar buatan. Film ini menggambarkan seorang mata-mata Soviet, John Carencross, sebagai salah seorang anggota Turing dalam tim pemecah sandi yang selanjutnya justru ketahuan oleh Turing sendiri. Carencross kemudian memeras Turing agar diam dengan mengancam untuk menyebarkan kenyataan seksualitas Turing. Di kejadian nyatanya, meski Carencross benar-benar ada di Bletchley Park di waktu yang sama, kedua orang ini tidak pernah tergabung dalam unit yang sama, dan Carencross sendiri menyatakan dalam autobiografinya kalau ia tidak pernah bertemu dengan orang di luar pekerjaannya karena alasan keamanan. Bagian cerita dalam Imitation Game ini mengubah Turing menjadi seorang yang terkesan mengabaikan negara dan rekan-rekannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, yang sebenarnya cukup ironis karena film ini awalnya ditujukan untuk mengembalikan reputasinya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.